Wassalamualaikum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan setelah Ramadan yang sudah kita lewati, sudah kita jalani, ya, semua dari kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Iya. Iya. Udah berapa orang nih? 14, 15, 17. Masih banyak yang belum join. Tapi nggak apa-apa ya, kita mulai aja ya. Insya Allah teman-teman yang lainnya menyusul. Baik. Ya, sebelumnya saya nih ngajakin Zoom, ngajakin online ini untuk menyampaikan beberapa hal. Saya untuk menyampaikan beberapa hal karena hari Senin lalu kita nggak sempat ketemu ya. Saya sudah sampaikan di kelas C dan di kelas A gitu. Jadi sekarang saya harus sampaikan juga kepada kalian gitu. Yang pertama adalah untuk yang kelompok 456 ya. 567 ya, yang belum saya berikan review videonya. Mohon maaf, harap bersabar, saya pasti akan selesaikan. Pokoknya sebelum kita mulai praktek sesi kedua, semuanya sudah selesai saya review, insya Allah. Ya, buat evaluasi kalian di sesi yang kedua, insya Allah. Nah, lalu berbicara praktek sesi kedua. Saya menghimbau kepada kalian untuk mempersiapkan dari sekarang, ya, RPP-nya, persiapan materinya, gitu. Nah, untuk metode, ini evaluasi dari video-video kalian yang sudah saya review, gitu ya. Kebanyakan kan pakai metodenya standar, gitu ya. Padahal saya sudah minta untuk, ayo gunakan metode, ayo variasikan metode, gitu ya. Beli bukunya gitu kan, browsing gitu, supaya bisa memvariasikan metode-metode gitu. Tapi kan masih aja ada yang standar-standar gitu. Nah, jadi untuk yang sekarang ini, saya akan menentukan metode-metode untuk kalian praktek di sesi kedua, ya. Jadi metodenya dari saya, gitu, ya. Saya yang akan membagikan metode kepada kalian satu persatu semuanya, gitu ya. Nah, nanti kalian mencari materi yang cocok dengan metode tersebut. Kalian mencari materi yang cocok dengan metode tersebut untuk kalian persiapkan sebagai praktik sesi kedua. Ya. Pertama kalian pelajari dulu metodenya. Ya, nanti kan saya akan sampaikan nih satu persatu gitu ya metodenya dari masing-masing kalian. Nah, pelajari dulu metodenya itu seperti apa gitu ya. Apa yang harus kalian lakukan dengan penggunaan metode itu? Baru kalian bisa mencari materi yang pas. Ya, jadi jangan asal menentukan materi, dapat metodenya apa, pilih materinya apa gitu. Akhirnya jadi nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Penggunaan metode yang tidak tepat dengan materi pembelajaran membuat pembelajaran kalian akan menjadi gagal. Ya, jadi saya mau di praktek sesi kedua ini kalian semuanya menggunakan metode-metode yang saya berikan. Masing-masing berbeda-beda. Sekelas, jadi berapa deh kelas B ini? Jumlah mahasiswanya? Ada 27, Bu. Oke, 27. Saya menyiapkan 25 metode. Berarti ada 2 lagi yang sama gitu metodenya nanti saya berikan. Baik. Bisa dibantu salah satu mencatat dan menyebutkan nama mahasiswanya untuk saya berikan metodenya. Ini Ma. Ini mana? Ambil tisu.
Saya sambil share screen ya. Ya, sudah terlihat teman-teman? Iya, Bu. Oke. Ini 25 metode yang saya siapkan ya. Tugas kalian adalah cari materi ajar yang sesuai dengan metode yang Anda dapatkan ya. Jadi siapa nih yang bisa bantu saya, sekretaris atau ketua kelas? Tolong sebutkan nama mahasiswa secara lengkap satu persatu. Oh, dari ini aja. Pembagian kelompok. Kelompok kemarin sesi pertama, jadi kalian tidak perlu ganti kelompok ya, teman-teman ya. Nggak perlu ganti kelompok, pakai aja kelompok yang kemarin, yang sesi pertama. Nah, jadi tolong sebutkan satu persatu dari kelompok pertama. Siapa nih yang bisa bantu saya? Ketua kelasnya atau sekretarisnya? Ayo. Kebanyakan lagi. Kalau kalian masukin materi kebanyakan lagi, terus menggunakan metode yang ada butuh waktu juga, udah kalian akan lebih overtime lagi. Ya, dan ingat loh, setiap kali kalian overtime itu masuk ke penilaian saya, ya, karena itu masuk ke dalam aspek penilaian. Ya. Kemampuan kalian bisa menggunakan waktu, bisa memanajemen waktu dengan baik atau tidak di dalam kelas. Ya. Kalau misalkan waktu 10-15 menit aja kalian bisa memanajemen dengan baik, apalagi nanti ya kalian dapat jam pelajaran 30 menit, 35 menit, 40 menit gitu. Lebih luas lagi. Waktu yang sempit aja kalian gak bisa manfaatkan dengan baik, apalagi waktu yang banyak gitu. Ya. Gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini berkaitan dengan praktek sesi kedua sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya mau membahas tentang UTS. Ayo silahkan, apa yang mau ditanya? Ibu mau nanya, Bu. Ya silahkan, Adam. Berarti itu kan dari 25 materi itu kan mahasiswa itu mempunyai satu metode gitu kan, Bu. Berarti contohnya gimana ya? Jadi nggak semua materi itu cocok dengan metode itu gitu apa gimana, Bu? Apa kita harus nyari yang pas sama metode itu? Tidak semua materi bisa digunakan dengan metode-metode itu. Misalkan tadi Adam dapat metode apa? Jigsaw, Ibu. Jigsaw. Tidak semua materi bisa menggunakan metode jigsaw. Jadi Adam harus pintar-pintar mencari materi yang cocok untuk metode jigsaw ini. Gimana caranya untuk Adam bisa ngepasin materinya? Pelajari dulu metode jigsaw itu. Adam sekarang sudah paham belum apa yang namanya metode jigsaw? Sudah pernah tahu belum? Belum paham, Ibu. Belum paham. Jadi tugas Adam sekarang adalah mencari tahu lebih banyak tentang metode jigsaw. Ya, cari buku di buku, cari browsing dan lain sebagainya. Lihat di YouTube banyak. Ya, nonton YouTube-nya jangan yang enggak terus ya. Nonton YouTube-nya jangan yang enggak bermanfaat terus, dengerin musik terus lah apa segala macam. Cari di YouTube menggunakan penggunaan metode jigsaw. Pasti nanti keluar tuh orang-orang yang mengajar, yang praktek-praktek mengajar dengan metode jigsaw. Perhatiin tuh, tontonin tuh, ya. Pasti dapat, pasti kebayang. Nanti udah paham betul dengan metodenya, baru bisa tahu, oh kalau gitu saya menyampaikan materi ini aja. Bisa nih pakai metode jigsaw. Gitu. Ya. Iya, makasih banyak, Ibu. Iya. Ayo silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami semuanya ya teman-teman, berarti ya untuk praktek sesi kedua. Kapan pelaksanaannya? Kita mulai praktek sesi kedua di minggu kedua UTS. UTS kan 2 minggu ya, kan dimulai dari tanggal 18 besoknya UTS sampai 2 minggu ke depan, gitu kan. Nah, saya mau kita mulai praktek sesi kedua di minggu kedua UTS. Jadi minggu kedua UTS itu kita sudah mulai praktek sesi kedua. Mudah-mudahan kalian nggak ada jadwal yang bentrok, nggak ada jadwal UTS di jadwal kuliah kita ya. Jadwal kuliahnya seperti biasa, nggak berubah.
mudah-mudahan tidak ada jadwal kuliah, jadwal UTS gitu. Kalau memang nanti ada jadwal UTS, ya nanti kita bisa atur waktu lagi. Nanti kan saya juga lihat jadwal kan, jadwal UTS kan saya juga lihat. Jadi saya akan lihat juga jadwal kelas kalian gitu. Ya. Supaya cepat selesai, supaya kekejar waktu sebelum UAS gitu maksud saya. Satu itu, kedua, sebelum penentuan kelompok PKL kalian semua sudah selesai sesi kedua, karena penilaian di sesi kedua ini saya akan lebih mengkerucut lagi penilaiannya ya, karena untuk penentuan kalian PKL dari penilaian sesi pertama kemarin dan penilaian sesi kedua ini harus lebih mengkerucut lagi ya. Jadi saya berharap sebelum penentuan kelompok PKL kalian semua sudah selesai prakteknya, jadi saya punya nilai yang fix untuk kalian untuk menentukan penentukan apa namanya pembagian PKL kalian. Teman-teman, kalau dari sekarang sudah mulai bikin belum pembagian kelompok, pengelompokan PKL itu? Kalian sudah? Sudah. PKL Boleh sudah, dikirim Ibu. ke saya. Nah, kalau sudah boleh dikirim ke saya atau diserahkan ke saya nanti saat kita ketemu di kelas, ya, di apa namanya, di ketik yang rapi, kelompoknya, ya, terus ditulis di keterangannya domisili mana. Misalkan domisili Ciracas, domisili Cakung semua misalkan. Terus sekolah pilihannya di mana gitu. Ya. Sekolah pilihannya di mana? Ya, nanti kan supaya untuk kita diskusikan kembali, saya Kaprodi dan Sekrodi biasanya ya, untuk memfilter kembali ya, disortir lagi mana yang di ACC, mana yang harus kami rubah gitu. Ya, nanti pertemuan pertama diserahkan ke saya ya, soal UTS. Sudah, untuk sesi kedua tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Saya mau masuk ke pembahasan UTS nih. Mungkin Tidak, cukup, Bu. Ya, Oke, cukup. cukup. Sekarang saya mau lanjut ke pembahasan UTS. Ini terakhir nih. UTS itu kan harusnya bikin video ya, seperti yang saya katakan di awal ya. Tapi saya pikir-pikir karena kemarin kalian baru aja selesai bikin video gitu ya, baru habis bikin video, kemudian juga saya mau kalian lebih matang mempersiapkan praktek di sesi kedua. Jadi saya memberikan waktu lebih luang pada kalian untuk mempersiapkan praktek sesi keduanya ya, dengan tidak perlu membuat video. Tidak perlu membuat video untuk UTS ya. Karena kalau kalian bikin video untuk UTS, otomatis kalian akan makan waktu lagi tuh ya, makan waktu lagi, belum lagi mempersiapkan praktek sesi keduanya ya. Jadi UTS-nya terus gimana Bu? UTS-nya dengan tugas yang sudah saya sampaikan di awal. Kalau dari penilaian kalian tuh, lembar-lembar penilaian kalian kepada teman-teman kalian satu persatu itu ya, itu kan harus dibikin laporan ya, harus dibuat laporan observasi peer teaching ya. Nah, saya mau kalian mengerjakan itu. Nah, nanti nilai UTS-nya dari mana? Nilai UTS-nya praktek kalian kemarin, praktek kalian sesi pertama, dan tugas UTS ini digabungkan dibagi 2. Saya ambil rata-ratanya, itu jadi nilai UTS kalian. Ya, itu jadi nilai UTS kalian. Jadi saya minta kalian untuk beberapa hari sampai waktunya UTS, ya, sampai jadwalnya UTS, kalian buat itu laporannya. Formatnya nanti akan saya kirim ke grup. Ya. Saya sedang buatkan untuk apa namanya, kalian buat laporan observasi kalian masing-masing gitu ya, per orang ya. Dikirimnya nanti file PDF, jangan file dokumen. Kapan dikirimnya? Sesuai jadwal UTS. Jadi sebelum jadwal UTS itu tugas sudah harus selesai. Misal UTS jadwal UTS kalian jatuh di hari Senin tanggal 18, gitu ya. Saya akan minta kalian kumpulkan di hari Senin itu. Jamnya saya yang menentukan. Jadi jangan ada yang ngumpulin duluan sebelum instruksi dari saya. Saya akan berikan waktu, kan tinggal ngumpulin aja nih. Di hari Senin itu kalian tinggal ngumpulin aja. Saya nggak mau dengar ada yang saya belum selesai Bu.
Jadi saya nggak bisa ngumpulin sekarang. Saya tidak mau dengar itu. Kalian harus selesaikan sebelum hari Senin. Hari Senin jam berapapun saya minta kalian serentak mengumpulkan di grup. Misalkan saya kasih waktu mengumpulkan tugas UTS jam 13.00 sampai 13.15. Ya udah, 15 menit itu kalian kirim ke grup file PDF. Bisa saya minta sore, kalau bisa saya minta sore, bisa saya minta malam gitu. Dan jelas saat saya minta dikumpulkan, tidak ada lagi yang bilang di grup atau japri ke saya, Bu, saya minta maaf, saya belum selesai, saya minta waktu ini. Tidak, saya tidak mau dengar itu. Ya, karena ini tugas, ya. Jadi sudah bisa dikerjakan dari sekarang sejak saya beritahu ke kalian, ya. Hari ini juga saya akan kirimkan format laporan observasinya untuk kalian segera mengerjakan. Ya. Baik, itu tugas UTS-nya. Ya, saya sudah sampaikan untuk UTS dan penilaian UTS-nya sudah saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan. Ibu, mohon maaf Ibu. Ya, silahkan Taufik. Mengenai pengumpulannya kan Ibu tadi bilang kalau misalkan nanti di antara kita itu ada yang kayak misalnya kayak nggak tahu gitu, lagi nggak megang HP gitu Bu. Misalkan Ibu ngabarinya. Saya ngabarinnya nggak yang saat itu juga. Saya ngabarinnya dari malam Seninnya. Saya kan kabarin dari malam Seninnya gitu. Besok pengumpulan tugas UTS jam sekian sampai jam sekian gitu. Oh iya, iya Bu. Ya. Makasih Bu. Minta jam itu juga. Iya, saya kira seperti itu Bu. Habis gitu ya. Iya, takutnya nanti ada yang lagi ada kesibukan, ada yang gimana gitu Bu. Gitu. Iya Bu. Makasih ya Bu. Oke, siap. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu saja yang saya mau sampaikan ke kalian. Makanya saya minta waktu untuk Zoom untuk sebentar gitu. Karena kelas C yang kemarin kita sama kelas C saya sempat tatap muka, hanya ini juga yang saya sampaikan gitu ya. Jadi saya harus sampaikan juga ke kalian nih. Jadi kalau sudah bisa dipahami, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita bisa akhiri nih Jimit kita hari ini. Supaya laki-laki bisa siap-siap untuk sholat Jumat juga. Sudah bisa dipahami ya? Berarti tinggal saya kirim format laporan observasi ke grup kalian. Nah, yang tadi udah dicatat tuh nama-namanya, pembagian metodenya, di-share juga di grup. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak ikutan online nih sekarang, mereka bisa lihat di grup. Ya, baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat, tidak ada halangan untuk melaksanakan praktek sesi kedua sampai waktu UAS nanti ya, dan harapan kita untuk menjalankan praktek sesi kedua bisa jauh lebih baik, bisa tercapai insyaallah ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Teman-teman.